believes in us. But we believe. We believe. Pelatih Australia mengaku kecewa dan frustasi usai ditahan imbang skuad Garuda. Elkan Bagot kaget timnas Indonesia punya kiper sehebat Martin Paes. Vietnam mengaku angkat topi lihat permainan kelas Eropa timnas Indonesia. Martin Paes merinding dengan gemuruh stadion GBK. Hari ini Presiden Jokowi akan sahkan Miss Hilgers dan Eliano Renders. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. One Hub, this is Elkan Bagot here. Nice to meet all you guys. Graham Arnold mengaku sangat kecewa dan frustasi menyusul hasil imbang yang didapat anak asuhnya kontra timnas Indonesia. Pelatih Australia ini menilai anak asuhnya gagal memanfaatkan peluang demi peluang yang mereka miliki. Terlebih lagi, mereka kerap gagal memanfaatkan peluang pada laga tersebut. Saya sudah bilang sebelumnya, kami banyak gagal memanfaatkan peluang, dan kami tidak bermain dengan nyaman. Kami gagal memanfaatkan peluang, ucap Arnold usai laga. Saya harus akui, saya kecewa dan frustasi. Namun ini baru laga lainnya. Masih ada 8 lagi dan kami harus lakukan apapun untuk lolos kualifikasi, sambung Graham Arnold. Sebelumnya, Australia menargetkan meraih poin penuh dalam perjalanan mereka di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, lagi-lagi Socceroos harus puas berbagi angka kalah dijamu Indonesia. Pada laga yang dihelat di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu, anak asuh Graham Arnold ini ditahan imbang tuan rumah tanpa gol. Menurut Arnold, pada laga ini para pemainnya sudah menunjukkan performa terbaik mereka. Namun pelatih berusia 61 tahun tersebut menilai penampilan anak asuhnya ditenggelamkan kecemerlangan kiper Indonesia Martin Paes. Para pemain telah menunjukkan upaya tinggi dan benar-benar bekerja keras. Mereka bisa menciptakan 5-6 peluang. Namun kalian bisa lihat, man of the match kali ini dari Indonesia. Seperti yang kalian lihat, dia menciptakan banyak penyelamatan yang bagus, sambung Graham Arnold. Media Vietnam yakni Soha.vn angkat topi untuk timnas Indonesia usai menahan imbang timnas Australia 0-0. Sebab skuad Garuda mampu sekali lagi tampil mengejutkan. Hasil imbang itu diraih dengan susah payah. Kiper Martin Paes harus berjibaku dan jatuh bangun mengamankan gawangnya dari gempuran lawan. Pada akhirnya skor 0-0 tercipta di akhir laga. Soha mengatakan hasil tersebut layak membuat timnas Vietnam angkat topi. Indonesia membuat kejutan besar melawan raksasa Asia, membuat timnas Vietnam layak angkat topi, tulis judul artikel Soha.vn. Hampir setengah tahun lalu, Indonesia kalah 0-4 dari Australia. Tetapi dalam reuni kali ini, skenario-nya berbeda jauh, imbuh media tersebut. Lebih lanjut, Soha menyoroti permainan gagah berani yang ditunjukkan oleh 11 pemain timnas Indonesia. Mereka menilai anak asuh Sintayong tak gentar dihadapkan pemain-pemain Australia yang punya reputasi mendunia. Timnas Indonesia menunjukkan mereka tidak sekedar optimis. Meski sebagai underdog, mereka berani menghadapi Australia dan tampil tanpa rasa takut, ulas Soha.vn. Timnas Indonesia kini mengumpulkan 2 poin dari 2 laga pertama di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selanjutnya, Martin Paes dan kolega akan bertandang 2 kali ke markas timnas Bahrain pada 10 Oktober 2024. Dan ke markas Cina pada 15 Oktober 2024 mendatang. Kiper Martin Paes dinobatkan sebagai man of the match pada laga timnas Indonesia lawan Australia, usai bikin 6 save krusial. Secara statistik, skuad Scorers julukan Australia lebih dominan dengan penguasaan bola mencapai 63%. Skuad asuhan Graham Arnold juga mencetak peluang lebih banyak, yakni 6 shot on target, berbanding 3 milik timnas Indonesia. Bisa dibayangkan dari 6 shot on target yang dilepaskan para pemain timnas Australia, tak ada satupun yang masuk ke gawang timnas Indonesia. Hal itu karena kehebatan Martin Paes dalam mengawal gawang timnas Indonesia. Penampilan apik Martin Paes ini mendapatkan pujian setinggi langit dari berbagai pihak, tak terkecuali penggawa skuad Garuda yakni Elkan Bagot. Ia kaget timnas Indonesia saat ini punya kiper sehebat Martin Paes.
Elkan pun turut mendoakan timnas Indonesia bisa terbang tinggi. Martin Paes memang tampil sangat memukau. Di babak pertama misalnya, Harry Souther sempat tak terkawal untuk melepaskan sepakan di dalam kotak penalti timnas Indonesia. Namun sepakannya dapat ditepis oleh Martin Paes. Begitu juga dengan winger kiri timnas Australia, yakni Craig Godin. Tinggal 1 lawan 1 dengan Martin Paes, tembakan Craig Godin ditepis kiper FC Dallas tersebut. Singkat kata, hasil akhir laga timnas Indonesia versus Australia adalah 0-0. Berkat hasil ini, timnas Indonesia tertahan di peringkat 4 klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kiper timnas Indonesia yakni Martin Paes tampil luar biasa dalam pertandingan melawan Australia. Ya, laga timnas Indonesia lawan Australia dalam pertandingan lanjutan grup C putaran ketiga digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dan dengan skor akhir 0-0. Kiper FC Dallas tersebut tampil menawan di bawah Mister Gawang, sehingga dia terpilih menjadi pemain terbaik dalam pertandingan tadi. Martin Paes tercatat melakukan 6 penyelamatan gemilang saat bermain 90 menit. Berkat penampilan gemilang Martin Paes, nama kiper berusia 26 tahun tersebut dielulukan supporter yang memenuhi stadion. Selepas laga, Martin Paes mengungkapkan kesannya kali pertama main di GBK. Pertandingan luar biasa, atmosfer luar biasa, merinding rasanya. Atmosfer yang gila, pertandingan sulit bagi kami. Mereka punya peluang yang bagus, tetapi kami bisa menggagalkannya. Jelas Martin Paes. Pelatih timnas Indonesia yakni Sintayong juga mengaku puas dengan penampilan Martin Paes. Pertandingan pertama dan kedua sama, Martin bermain sangat baik. Dia memimpin timnya dengan baik. Mungkin kedepannya akan menjadi lebih baik jika semakin kompak satu sama lain. Puji Sintayong. Selanjutnya, Indonesia akan melakoni laga tandang melawan Bahrain dan Cina. Indonesia akan terlebih dulu bertandang ke Bahrain pada 10 Oktober 2024. 5 hari kemudian, Jair Zes dan kawan-kawan akan bertandang ke markas Cina. Ketum PSSI Erick Thohir menyampaikan bahwa calon pemain naturalisasi Eleanor Renders dan Miles Hilgers akan disiapkan untuk laga selanjutnya timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia melewati 2 laga awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan hasil yang cukup positif. Menahan imbang Arab Saudi di kandangnya, timnas Indonesia kemudian kembali mendapatkan 1 angka saat menjamu Australia. Hasil ini membuat skuad Garuda untuk sementara menempati urutan keempat klasmen sementara grup C dengan koleksi 2 poin. Berikutnya, pasukan Sintayong akan menghadapi 2 laga tandang berat menghadapi Bahrain pada 10 Oktober dan Cina 15 Oktober. Jelang 2 laga tersebut, Erick Thohir membawa kabar gembira soal proses naturalisasi Eleanor Renders dan Miles Hilgers. Menurut Erick Thohir, proses naturalisasi keduanya telah memasuki tahap akhir. Pak Menpora sudah tanda tangan, Menseknek sudah tanda tangan, Pak Presiden besok tanda tangan, ujar Erick Thohir. Erick Thohir menyatakan setelah mendapatkan tanda tangan Presiden, tinggal mengikuti proses di DPR RI. Jika semuanya berjalan lancar, Eleanor Renders dan juga Miles Hilgers akan bergabung dengan timnas Indonesia pada Oktober mendatang. Nanti tinggal proses di DPR, supaya Oktober tanggal 15 mereka bisa memperkuat timnas Indonesia untuk pertandingan di luar negeri, di Bahrain dan Cina, kata Erick Thohir. Andai semua berjalan lancar, maka timnas Indonesia mendapatkan tambahan amunisi baru yang sangat luar biasa. Eleanor Renders merupakan pemain PSV Zwolle di era divisi Belanda yang bisa bermain di beberapa posisi seperti winger hingga gelandang. Sementara Miles Hilgers yang bermain di FC Twente akan menambah kekuatan di lini belakang skuad Garuda. Timnas Indonesia sendiri meraih hasil cukup positif dalam 2 pertandingan awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga pertama melawan Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City Stadium, timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Lalu pada laga kedua menghadapi Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia bermain imbang 0-0 melawan Australia.